Assalamualaikum semuanya. Hai teman-teman, ketemu lagi sama Alia. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menyusun RPP. Jadi, buat teman-teman yang mau belajar bagaimana cara menyusun RPP, stay tune. Sebelum kita menyusun RPP, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Langkah-langkah menyusun RPP. Yang pertama, yaitu mengkaji silabus. Yang kedua, merumuskan indikator pencapaian KD pada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kemudian, kita perlu menyusun materi pembelajaran terlebih dahulu. Yang keempat, menjabarkan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kelima, menentukan alokasi waktu. Nah, pada alokasi waktu ini ada sedikit perbedaan sesuai dengan tingkatan, yaitu pada SD MI sederajat itu 35 menit 1 jamnya, sedangkan pada SMP MTS atau sederajat itu 40 menit, dan pada SMA MA atau sederajat itu 45 menit. Kemudian langkah yang keenam yaitu mengembangkan penilaian. Yang ketujuh, menentukan strategi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar yang akan kita gunakan saat mengajar. Selanjutnya akan saya tampilkan contoh RPP. Format ataupun komponen-komponen yang berisi di dalam RPP. Jadi, komponen RPP yang pertama yaitu identitas. Nah, identitas ini berisikan sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, dan pertemuan. Nah, teman-teman bisa mengisi sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Nah, contohnya seperti saya menggunakan sekolah SMP Negeri 13 Lok Semawe. Mata pelajarannya yaitu Pendidikan Agama Islam. Kelas atau semesternya yaitu kelas 7 semester ganjil. Materi pokoknya yaitu ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan alokasi waktunya itu 1 minggu, yaitu 1 pertemuan dikali 3 jam pelajaran, yaitu 1 jamnya itu terdiri dari 40 menit. Nah, karena saya membuat RPP-nya itu 1 pertemuan, maka di sini kita isi 1 pertemuan. Setelah identitas, kita masuk ke kompetensi inti yang berisi 4 KI. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Pada materi ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah ini terdapat 4 KD. Nah, di dalam KD ini terdiri dari 4 KI yang sudah kita bahas tadi. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya itu tadi kan udah kita bahas tentang KI 1, 2, 3, dan 4. Karena KI 1 itu tentang aspek spiritual, maka KD-nya itu beriman kepada malaikat Allah 1. Nah, maksud angka 1 di sini tuh itu KI 1. Sedangkan 4 di sini karena kebetulan bab ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah ini termasuk ke dalam bab yang keempat. Kemudian kita lanjut ke indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini, jadi misalnya teman-teman seorang guru, maka di indikator ini teman-teman isi apa yang ingin teman-teman ukur dari peserta didiknya teman-teman. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini kurang lebih sama dengan indikator pencapaian kompetensi, karena di tujuan pembelajaran ini kita mengharapkan peserta didik dapat
mencapai kompetensi yang ingin kita ukur. Selanjutnya ada yang namanya materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini teman-teman bisa menyesuaikannya dengan materi pokok yang teman-teman gunakan untuk mengajar. Kemudian ada model dan metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran discovery learning, metode pembelajaran tanya jawab, ceramah, diskusi, dan presentasi. Kemudian selanjutnya ada media dan sumber belajar. Di sini saya menggunakan media laptop, PPT, LCD proyektor, dan lainnya. Kemudian sumber belajar yang saya gunakan yaitu buku pendidikan agama Islam. Sekarang kita lanjut ke langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ini bisa teman-teman sesuaikan dengan model pembelajaran yang teman-teman pilih. Dalam langkah-langkah pembelajaran ini terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya kita masuk ke penilaian hasil pembelajaran. Nah, di sini akan saya tampilkan beberapa contohnya. Ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, beserta rubrik penilaian keterampilannya. Nah, teman-teman bisa melihat contohnya yang sudah saya tampilkan. Gimana? Gampang kan? Sekarang yuk buat RPP kamu. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kamu. Jangan lupa juga di-like, comment, and tentunya subscribe. Terima kasih sudah menonton. Selamat balik lagi sama